ini, maka marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa agar senantiasa pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran selalu dari hidayah dan ilahnya. Ala hadiniyah wa likulli amin sallallahu alaihi Fatihah. Sidang pada hari ini Kamis tanggal 9 April 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1447 Hijriah untuk perkara nomor 4/PDTG/2026 PTA Bali untuk perkara antara Komang Ayu Mia Sindia binti Iwayan Sindu sebagai penggugat, sekarang sebagai pembanding, melawan Muhammad Gibran Zamir bin Muhammad Zubair, dahulu sebagai tergugat, sekarang terbanding, dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyalakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, saudara anggota, sebelum saya hari ini adalah agendanya pembacaan putusan. Oleh karena itu sebelum dibacakan, ada yang disampaikan? Anggota Senat? Tidak. Panitia disampaikan? Baik. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya bacakan putusan dan saya mohon bantuan dari saudara anggota senior untuk membacakan pertimbangan hukum dan yang junior untuk membacakan duduk perkaranya. Putusan nomor 4/PDTG/2026 PTA Bali. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan besar ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Agama Bali dan tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis Perkara cerai gugat antara Komang Ayu Mia Sindria binti Wayan Sindu NIK 51710165 109800001, tempat tanggal lahir Denpasar 25 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, staf bendara, bertempat tinggal di Jalan Tauku Umar, Gang Merpati, nomor 16A Denpasar, Desa Dauhpuri Klot, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Alamat email, nomor telepon mia.sindria25@gmail.com, _ 081534783585, dahulu sebagai penggugat, sekarang sebagai pembanding. Lawan Muhammad Gibran Zamir bin Muhammad Zubair, tempat tanggal lahir, tempat tidak ada, 08 Juli 2005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan freelance, bertempat tinggal di Jalan Baraban, Gang Jepun, nomor 2, lingkungan taman, Desa Kerobokan Klot, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Nomor telepon 082 233 083 238. Dahulu sebagai tergugat, sekarang sebagai terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding. Selanjutnya silakan Pak Junaidi untuk meneruskan duduk perkara. Duduk perkara. Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan dalam persidangan secara elektronik oleh Pengadilan Agama Denpasar nomor 7/PDTG/2026 PA tanggal 6 Februari 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sa'ban 1447 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 bain sugro tergugat Muhammad Gibran Zamir bin Muhammad Zubair terhadap penggugat Komang Ayu Mia Sindria binti Iwayan Sindu.
3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai berupa nafkah selama masa iddah sejumlah 6 juta rupiah. 4. Menetapkan anak penggugat dan tergugat. 4.1. Mekaila Alana Zahra binti Muhammad Zibran Zabir, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 27 Mei 2024. Hak hadona diberikan kepada penggugat Komang Ayu Mia Sindria binti Iwayan Sindu dengan tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk mengunjungi anak tersebut. 5. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan hadona anak sebagaimana diktum AK4 di atas sejumlah Rp500.000 setiap bulan dan diberikan melalui penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan. 6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000. Bahwa terhadap putusan tersebut, penggugat untuk selanjutnya disebut pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Februari 2026 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar nomor 7 PDTG 2026 PA Denpasar tanggal 23 Februari 2026 dan telah diberitakan kepada termohon atau selanjutnya kepada termohon untuk selanjutnya disebut terbanding pada tanggal 23 Februari 2026 bahwa pembanding telah mengajukan memori banding tanpa tanggal yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 3 Maret 2026 berdasarkan tanda terima memori banding Panitera Pengadilan Agama Denpasar nomor 7 PDTG 2026 PA Denpasar tanggal 3 Maret 2026 bahwa memori banding tersebut telah diberitakan kepada terbanding pada tanggal 3 Maret 2026 dan terbanding tidak memberikan jawaban atau kontra atas memori banding tersebut. Bahwa pembanding telah diberitahu untuk melakukan insage pada tanggal 12 Maret 2026. Akan tetapi pembanding tidak melakukan insage berdasarkan surat keterangan Pengadilan Agama Denpasar nomor 7 PDTG 2026 PA Denpasar tanggal 12 Maret 2026. Bahwa terbanding telah diberitahu untuk melakukan insage pada tanggal 12 Maret 2026. Akan tetapi terbanding tidak melakukan insage berdasarkan surat keterangan Pengadilan Agama Denpasar nomor 7 PDTG 2026 PA Denpasar tanggal 12 Maret 2026. Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bali pada tanggal 30 Maret 2026 dengan register nomor 4 PDTG 2026 PTA Bali. Dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Denpasar dengan tembusan masing-masing kepada pembanding dan terbanding dengan surat nomor 8-PAN.WA 30 strip A HK 2.6 3 Romawi 2026 tanggal 30 Maret 2026. Selanjutnya dulu dipersilakan pertimbangan hukum. Menimbang bahwa pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Senin tanggal 23 Februari 2026 terhadap putusan Pengadilan Agama Denpasar nomor 7 PDT-PDT-G-2026-PA Denpasar yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1447 Hijriah dengan dihadiri pembanding dan terbanding. Menimbang bahwa karena putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan dengan dihadiri pembanding dan terbanding, maka berdasarkan asas presumptio isto causa dan ketentuan hukum acara, pembanding dianggap telah mengetahui isi putusan sejak tanggal putusan diucapkan sehingga tenggang waktu pengajuan banding dihitung sejak hari berikutnya setelah putusan diucapkan. Menimbang bahwa
Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan secara tegas menentukan bahwa permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan bahwa tenggang waktu banding merupakan syarat formil yang bersifat imperatif dan limitatif. Menimbang bahwa ketentuan tersebut diperkuat oleh pasal 199 RBG yang menyebutkan tenggang waktu pengajuan permohonan banding adalah 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah putusan diucapkan atau sejak hari berikutnya setelah putusan diberitahukan secara resmi apabila putusan diucapkan tanpa kehadiran pihak yang bersangkutan. Frasa 14 hari dalam ketentuan tersebut secara sistematis dan gramatikal harus dimaknai sebagai 14 hari kalender, tidak memberikan ruang penafsiran bahwa yang dimaksud adalah 14 hari kerja. Oleh karenanya, permohonan banding dapat diajukan selambat-lambatnya tanggal 20 Maret 2026. Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 61 menegaskan bahwa permohonan banding diajukan menurut tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang berarti bahwa hukum acara banding dalam peradilan agama sepenuhnya tunduk pada ketentuan umum hukum acara perdata, termasuk mengenai tenggang waktu banding yang bersifat kalender sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 angka Romawi 1 angka 1. Untuk menghitung putusan telah berkekuatan hukum tetap dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja. Menimbang bahwa apabila tenggang waktu banding ditafsirkan sebagai hari kerja atau dapat diperpanjang dengan alasan teknis administrasi elektronik, maka hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi mencederai asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta membuka ruang disparitas penerapan hukum acara. Menimbang bahwa keberadaan sistem peradilan elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 pada hakikatnya dimaksudkan untuk mempermudah akses keadilan dan meningkatkan efisiensi administrasi perkara, namun tidak dimaksudkan untuk mengubah substansi hukum acara, khususnya mengenai tenggang waktu pengajuan upaya hukum. Berdasarkan pasal 19 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi dan persidangan perkara secara elektronik, pengajuan upaya hukum secara elektronik tetap tunduk pada tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga mekanisme elektronik tidak menghapus, meniadakan, ataupun memperpanjang tenggang waktu pengajuan banding. Menimbang bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam jurisprudensinya secara konsisten telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan banding adalah 14 hari kalender, dan terhadap permohonan banding yang diajukan setelah lewat tenggang waktu tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, antara lain sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 185K/SIP/1961 dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 233K/SIP/1971. Menimbang dalam perkara akuo, putusan Pengadilan Agama Denpasar diucapkan pada tanggal 6 Februari 2026 dengan dihadiri pembanding, sehingga pembanding secara hukum dianggap telah mengetahui isi putusan sejak saat itu, dan oleh karenanya tenggang waktu pengajuan banding berakhir tanggal 20 Februari 2026. Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan pada tanggal 23 Februari dengan demikian jelas telah melampaui tenggang waktu 14 hari kalender, sehingga hak pembanding untuk mengajukan banding telah gugur demi hukum tanpa perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan banding yang diajukan. Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan lainnya, sebagaimana pula telah diterangkan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Denpasar nomor
24 titik PA titik W 30 garis datar A1 garis miring HK 0.02.6 garis miring Romi 2 garis miring 2026 tanggal 23 Februari 2026, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali tidak perlu lagi untuk memeriksa pokok perkara. Dan dengan demikian permohonan banding pembanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau net advance verklak. Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada pembanding. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili. 1. Menyatakan permohonan banding pembanding tidak dapat diterima. Need on verklak. 2. Membebankan kepada pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000. Demikian diputuskan dalam sidang putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali pada hari Kamis. Hari ini tanggal 9 April 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21/14/47 Hijriah. Oleh kami, Dr. Andes Muti Khalil Eza MAMM sebagai Ketua Majelis, serta Dr. Anda Haja Lulu Rodia MA dan Dr. Andes Junaidi MHI, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga. Dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para anggota dan dibantu oleh Saudara Abdul Hakim Esa sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri pembanding dan terbanding. Demikian putusan telah dibacakan, dan oleh karena putusan telah dibacakan maka ada yang perlu disampaikan? Saudara? Oleh karena telah selesai maka mari kita tutup bersama persidangan pada siang hari dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa.